الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman bagi para malaikat, sujudlah kamu bagi Adam. Sujud membesarkan bagi Nabi Adam daripada ketiadaan menghantarkan dahi ke bumi. Sujud penghormatan, dia bukan sujud nang. Sujud kita menghantar dahi ke bumi itu kada, hanya menghormati. Tatkala sudah kalah kalau Nabi Adam waktu ditanya oleh Tuhan, sebutkan nama-nama asya yang ada ini yang dirupakan kepada hati mereka itu dapat melihat seluruh asya. Lalu ditanya, habarakan jar Tuhan, apa sesuatu itu, apa namanya? Samunyaan kadang dapatnya para malaikat menyebutkan nama-nama asya yang ada ini, banda-banda seluruh yang ada di dunia ini. Lalu disuruh oleh Tuhan kepada Nabi Adam supaya menghabarkan kepada para malaikat. Lalu Nabi Adam menghabarkan satu persatu nama-nama banda-banda itu. Maka lalu setelah itu lalu disuruh oleh Tuhan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, lalu suruh sujud, para malaikat sujud pada Tuhan yang dikepalai oleh Jibril alaihissalam, berataan sujud illa iblis, melainkan iblis. Iblis ini enggan dari perintah Allah, wastakbara, dan ia merasa besar karena mau sujud Nabi Adam, wa kana minal kafirin, dan jadilah ia daripada orang yang kafir dengan sebab enggannya dari perintah Allah. Lalu ia tertolak dari rahmat Allah dengan sebab kada mau tunduk. Ujar iblis, kenapa jika kada mau sujud non Adam? Iblis menjawab, nawan Tuhan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam karena engkau menjadikan Adam itu dari tanah, aku dijadikan dari api. Jadi baik api. Nah, ini pandangan iblis. Nah, ini merasa besar jiwanya iblis, hatinya itu merasa mulia karena dia dijadikan daripada api, Adam daripada tanah. Nah, ini lalu merasa besar ini di jiwa, lalu kada mau sujud pada menghormat bana raja. Padahal kalah kalau dia kada tahu juga tadi ta'lim Nabi Adam. Nah, ini kada mau tunduk. Maka dicap sekali gitulah kada mau. Iblis dah sekali aja kada tunduk memperintah Tuhan, diusir dari rahmat Allah, dikeluarkan dari surga dan dilaknat, dirajam, dikutuk seterusnya.
kita pang kada mau menurut perintah Tuhan, nah kada tahu bang lah, kada adalah bagilah. Nah itu iblis macam itu, sekali kada mau tunduk, kada mau sujud kepada Nabi Adam, terus diusir dan jadilah ia daripada kafir. Wa yuqalu inna iblis hina ishtighalihi bil ibadah kana munafiqan kafiran wa hadha sujud kana qabla dukhuli Adam al jannah. Dan dikatakan bahwasanya iblis itu ketika berbembangnya dengan beribadat di mana-mana itu, iblis itu munafik juga, kafir juga iblis itu, tapi lagu ibadat. Dan ini sujud adalah sebelum masuk Nabi Adam ke dalam surga. Perintah sujud ini sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa ruwiya anna bani Adam usyru jin wa jin wa banu Adam usyru hayawanatil bar wa haula'i kulluhum usyru tuyur wa haula'i kulluhum usyru hayawanatil bahr wa haula'i kulluhum usyru malaikatil ardi al muwakkalina biha wa kullu haula'i usyru malaikati sama'id dunya wa kullu haula'i usyru malaikati sama'is tsaniyah wa ala hadha tartib ila malaikati sama'is sabiyah. Dan diriwayatkan bahwasanya anak cucu Adam ini 1/10 jin, dan jin dan anak cucu Adam sampai hari kiamat karena hanya 1/10 binatang daratan. Ada jin anak cucu Adam seluruhnya itu 1/10 burungnya, banyak burung. Berkumpul pulang jin, anak cucu Adam, binatang daratan, burung-burung seluruhnya hanya 1/10 binatang di lautan. Banyak iwak pula. Berkumpul berataan itu banyak binatang nang di laut. Berkumpul berataan itu hanya 1/10 malaikat di bumi yang diserahi dengan dia. Dan seluruhnya lagi berkumpul berataan itu hanya 1/10 malaikat langit di dunia aja. Banyak malaikat yang ada di langit dunia. Dan seluruhnya pulang berkumpul hanya 1/10 malaikat yang berada di langit kedua. Berkumpul langit kedua nama malaikat jin apa-apa seluruhnya itu hanya 1/10 lagi malaikat langit yang ketiga sampai seterusnya malaikat yang ketujuh itulah. Banyak benar bertahan itu. Summa kullu fi muqabalati malaikatil kursi nazrun qalilun. Summa kulluha ilahi usyru malaikatis surariqi wahid min surariqatil arsy allati adaduha 600 alfin. Tulu kulli surariqin wa arduhu wa samkuhu idza qubilat bis samawati wal ardun wa ma fiha wa ma bainaha fa innaha kulluha takunu syai'an yasiran wa qadran saghiran. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw raqiun aw qa'imun lahum zajalun bit tasbih wat taqdis. Kemudian seluruhnya itu dibanding pulang dengan malaikat kursi berataan itu jinnya, cucu Adam, binatang laut, daratan, malaikat yang ada di langit pertama sampai langit ketujuh itu nawan malaikat kursi ngaranya wasi'a kursi samawati wal ard itu sedikit benar. Kemudian seluruhnya itu pulang berkumpul malaikat kursi dan malaikat yang langit ketujuh itu terus binatang-binatang seluruhnya itu dibanding nawan malaikat suradiq hanya 1/10 daripada malaikat suradiqil wahid, yaitu balai khemah daripada suradiqatil arsy, balai arsy yang bilang-bilangannya suradiq itu adalah 600.000. Tiap-tiap panjang tiap-tiap satu suradiq itu dan lebarnya dan tebalnya itu apabila dibanding dengan 7 lapis langit dan bumi dan antaranya seluruhnya itu sedikit saja. Itu luasnya suradiq itu. Jadi langit 7 lapis langit tadi disusun selapis-selapis berapa luasnya nih, bumi min 7 selapis-selapis disusun isinya apa antaranya itu nawan satu suradiq tadi, maka itu sedikit benar dan kadar yang kecil. Nah keseluruhannya itu tidak ada daripada kadar tempat padam setapak kaki jadi antara tempat-tempat yang banyak tadi, melainkan padanya malaikat yang sujud atau ruku atau berdiri berataan itu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mereka itu bergemuruh dengan tasbih dan takdis, berataan beribadat. Jadi yang iblis sih kong doja kadang mau sujud kadang mau beribadat kadang apa nonton aja yang lain gen cukup berataan itu, tapi Tuhan pun tidak menghendaki kepada iblis.
ibadat ngarep apa juga kada menambah kemuliaan kepada Tuhan juga kada di ibadat yang lain kah min tujuan kada menambah kemuliaan kepada Allah dan kada mengurangi apa-apa sedikit juga tetap Tuhan mulia. Summa kullu haula'i fi muqabalatil malaikatil ladzina yahumuna haula arsy ka qatrati fil bahri wa la ya'lamu adadahum illallah. Kemudian seluruhnya pulang dibanding dengan malaikat yang mengelilingi dikeliling aras pulang, malaikat yang dikeliling aras banding berataan yang tadi macam titik di laut saja, sedikit banar artinya banyu di laut titik sedikit banar ya, macam apa aras ganalnya. Dan malaikat berapa ribuan juta miliar berapa itu saling banyakkan kalau tidak ada mengetahui bilang-bilangannya kecuali Allah Ta'ala. Keseluruhannya berapa apaan itu para malaikat wa kulluhum mustaghiluna bi ibadatihi ta'ala la yuhsi ajnasahum wa la muddata amarihim wa la kayfiyata ibadatihim illallah ta'ala. Seluruhnya berbembang dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak dapat menghinggakan akan jenisnya dan masa panjang umurnya, dan kaifiat ibadatnya tidak ada tahu melainkan Allah Ta'ala. Jadi seluruhan itu banyak sudah yang beribadat kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dari sikung kada mau, kada apa-apa aja. Nah, sudah iblis itu dikeluarkan dari surga. Asal iblis kan bebas beribadat keluar di mana aja, mulai di dunia lapisan mana aja iblis itu pernah ini beribadat karena ini orang yang terhormat asal, orang yang mulia. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan kami berfirman lagi Tuhan, ya Adam, diamilah engkau dan istri engkau Hawa surga ini, diam di surga ini, dan makanlah dari surga itu makanan yang luas, yang lezat, di tempat mana juga engkau kehendaki, di mana juga engkau berkenan menghendaki, makan bebas tanaman surga, sering banyakkan kebun-kebunnya itu, makan. Cuma sebuting, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kau menghampiri ini pohon kayu. Ada pohon kayu yang kada boleh diparaki satu. Ruya anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syajarah faqala hiya asy-syajaratu mubarakatus sumbulah. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menanyai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pohon kayu itu, nang apa? Pohon apa itu? Ujar Nabi, itu ialah pohon mubarakah, pohon yang berberkat, pohon sumbulah. Apa pohon sumbulah kita ada kan? Nah, ini riwayat ini ingatnya pohon sumbulah. Ada khilaf macam-macam, ada pohon hintah. Wa an Mujahidin wa Qatadah yatin. Riwayat daripada Mujahid dan Qatadah yaitu pohon tin, buah tin. Tahu kalau di Makkah buah tin? Nah, itu pohon itu dalam surga ada juga. Wa an Yazid bin Abdullah ya utruj. Riwayat daripada Yazid bin Abdullah, pohon itu ialah lima bandalungga utruj. Itu pohon itu kada boleh diparaki. Wa an Ibnu Abbas ya syajaratul alam 'alaiha min kulli launin wa fannin. Riwayat daripada Ibnu Abbas yaitu pohon alam karena atasnya daripada tiap-tiap warna dan bagai buah-buahan macam-macam. Buahnya manis dari madu dan lebih putih daripada susu. Ini jangan diparak-paraki. Jadi makanan lain bebas saja, cuma satu pohon ini yang tidak boleh didekati. Fatakuna minadh dhalimin, maka jadilah engkau berdua daripada orang yang zalim. Artinya jadi orang yang memudaratkan diri kalau sampai terparat ke pohon itu, sampai memakan kepada buah itu. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka menggelincirkan akan keduanya Adam dan Hawa oleh syaitan, itu iblis, dari surga itu, dirayunya, di pojoknya, maka ia mengeluarkan keduanya dari keadaan yang ada pada surga itu, daripada kesenangan-kesenangan, keadaan yang ada semula di surga itu, macam-macam yang bebas sebab rayuan daripada iblis ini.
Karena iblis waktu diusir dari surga itu kada senang hatinya melihat Nabi Adam mengisi surga, padahalnya asalnya dalam surga, jadinya dikeluarkan dari surga kada senang. Cuma belum ke dunia lagi, di luar dari surga. Hendak masuk ke surga ada Ridwan jaga kada boleh. Jadi iblis menurut riwayat itu 300 tahun di pintu surga itu hendak masuk, hendak mewaswasi Nabi Adam karena dia tahu pasti akan tergelincirnya di sini karena di pohon ini bisa dirayunya untuk membojok Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, lalu menurut riwayat itu 300 tahun menghadang di pintu itu hendak umpat masuk kada kawan. Menurut riwayat itu ada burung taus. Lalu dikira oleh iblis hendak umpat bebot nih. Oh, hendak umpat masuk aja burung taus. Ai kam iblis bebas saja kalau kada tahu peng tausnya. Kada aja iblis aku kada kawa lagi ini, jadi aku hendak umpat bersembunyi nikah. Bah kada kawa aku membawa jar taus nikah. Kada jadi. Datang pulang ular kada macam ular kita ini asal babatis juga babatis daripada ularnya pun daripada primata juga nih, matanya dari mutiara. Nah, jadi ular nih iblis anak umpat jauhlah di mapa aku bawa ikam uja iblis aja babuka muntung ikam dah babuka, maka lalu ular babuka muntung, maka lalu iblis bermasuk di muntung ular, masuk ular Ridwan kada tahu jaga, kada tahu terus masuk di lawang surga itu terus lalu iblis ini terus di pohon khuldi ini atau pohon intoh atau pohon tin tadi atau pohon sembulah tadi sana. Bapak iblis teh. Nah, lalu bolah macam-macam keramiannya gitu. Nah, bersuling iblis. Nah, bersuling apa-apa pendeknya main macam-macam doja hitar anu biol apa-apa pendeknya rayuan-rayuan itu daripada nyanyian-nyanyian iblis nih. Pendeknya bersuling. Berdompet bersuling. Nah, itu kalau gitu iblis kan rami benar, menang ada ini tapi rami lah. Namun gitu iblis nang aslinya suling iblis saling ramian. Nah, waktu itu bersuling iblis. Nah, lalu Siti Hawa ini mendengar bunyi keramian, lalu berparah. Padahal tengah tidur Nabi Adam jangan. Akhirnya dapat iblis di pojoknya. Dirayunya Nabi Adam, adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kamu tunjukkan atas pohon kayu yang kekal dan tidak akan binasa. Dan dipadahkannya jadi di tengah hati ini kecuali engkau hai Adam, Hawa menjadi dua orang malaikat atau dari orang yang kekal dalam surga ini. Ini sebabnya jadi dilarang berparak ke sini diparang memakan buah hintoh ini. Buah ini kalau jadi malaikat illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah dengan Nabi Adam Siti Hawa, aku nih memberi nasihat bagi kamu berdua. Ayo aja makan aja ini kada apa-apa. Lalu jadi di tengah ini supaya engkau nih jangan kekal di surga ini dan supaya jangan jadi malaikat tadi. Itu aja iblis. Nabi Adam lalu siapa nang kepingin berdulu Siti Hawa. Nah, Siti Hawa memakan buahnya itu, memakan buah kada apa-apa. Limbah itu lalu Nabi Adam memakan buah itu. Limbah dimakan buah itu, maka lalu situ sini terabang pakaian-pakaian yang ada di awaknya. Habis terabangan, otomatis meluncat pakaian Siti Hawa itu berdudi. Tambahan itu memakan kada apa-apa. Limbah Nabi Adam memakan selalu aja pakaian yang ada di awaknya habis sama sekali, hilang. Ada iblis pada himung. Himung iblis sudah pada berjauhnya. Nabi Adam dan Siti Hawa makan timbul batilanjang. Nah, lalu mencari di apa cara menutup, mencari kain kita ada. Nah, lalu mencari daun wa tafiqa yakhsifani alaihi ma min waraqil jannah. Mencari itu selalu mencari memetik daun surga. Kayu-kayunya itu pun waktu diparai itu bukan bisa berjalan, limbahan dari putik bukahnya cuma ada nang mau nang maras, yaitu kayunya itu banyak macamnya khilaf tah. Ada mengatakan kayu garu. Oleh karena itu kayu garu ini maras, maka lo diberikan keharuman kayu garu itu, lantaran itu. Nah, maras Nabi Adam, ayo daunnya mau jadi petik, maka lalu Nabi Adam terus memakai daun kayu itu untuk menutup aurat. Kalau Tuhan memuliakan kepada kayu garu itu nang iya nang bau harum. Nah, sudah temakan itu apa? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu
walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kami kata jatan bagi Adam dan Hawa dan iblis, turunlah kamu ke bumi. Turun, diusir pulang ke bumi iblis ini. Nabi Adam diturunkan di mana? Di Serendip, itu di bumi Hindi, di gunung Hindi, Hindustan merata. Dan Siti Hawa diturunkan ke Jeddah dan iblis di Ublah, itu di Basrah. Nah, itu keluar pada dikeluarkan. Ujar Tuhan, ba'dukum li ba'din adu. Setengah kamu bagi setengah musuh. Jadi pemusuh berataan kita nawan iblis itu. Seperti firman Tuhan, inna syaitana lakum adu mubin, bahwasanya syaitan bagi kamu berdua Adam dan Hawa itu musuh yang nyata, itu musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kamu di bumi itu ditetapkan dan kesenangan hidup sampai waktu mati. Ilahin ay illa waqtil maut, sampai waktu mati. Jadi Nabi Adam serongan aja tuh di Jabal Hindu, Hindustan, dan Siti Hawa di Jeddah sendiriannya. Kan ada manusia lain pada sidinnya berduaan, dan iblis teh jauh di Ublah. Bani apa Nabi Adam pada serongan kalau tadi. Nah, kemudian sambungan ayat tadi, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat supaya menjadi sebab bagi Nabi Adam dan bagi anak cucunya itu untuk bertaubat. Kalimat apa yang dibaca oleh Nabi Adam, diberi ilham Nabi Adam, lalu hafal kalimat-kalimat ini, lalu menjadi taubat Nabi Adam dengan sebab membaca kalimat itu. Qala Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas annaha la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi farhamni innaka anta khairul rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Telah berkata Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, kalimat tadi ialah la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Itu tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau dan dengan memuji Engkau. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Aku mengerjakan kejahatan dan aku memzalim diriku, maka ampunilah bagiku, bahwasanya Engkau sebaik-baik orang yang mengampuni. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. Aku mengerjakan kejahatan dan aku memzalim diriku, maka berrahmatlah aku, bahwasanya Engkau sebaik-baik orang yang memberi rahmat. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amiltu su'an wa dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aku mengerjakan kejahatan dan aku memzalim diriku, maka terimalah taubat atasku, bahwasanya Engkau pengampunan lagi kasih sayang. Menerima taubat lagi kasih sayang. Fataba alaih, Tuhan menerima taubat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan sebab membaca bacaan itu. Qala Mujahidun wa Qatadah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata Mujahid dan Qatadah, kalimat-kalimat tadi apa? Yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini boleh Nabi Adam membaca ini. Tuhan kami menzalimakan diri kami. Jika sampean tidak mengampuni bagi kami dan berrahmat akan kami, niscaya adalah kami daripada orang yang rugi. Nah, itu banyak riwayat, boleh jadi jodoh terlalu macam kalimat tadinya banyak. Dan ada yang sering kita baca, yaitu doa Nabi Adam. Nah, ini Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bi qada'ik. Nah, riwayat banyak. Jadi boleh jadi kesembunyiannya dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu diterima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu kalau dianggap dosa. Tapi Tuhan juga menerangkan bahwa Nabi Adam itu bukan berdosa memakan itu karena sidin kada ingat.
kada keingatan nang larangan tadi orang kada ingat dia baik. Nah itu Tuhan menerangkan dalam Al-Quran, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sungguhnya kami janjikan bagi Adam dahulu, dipadahkan jangan diparaki pohon tadi. Lalu Nabi Adam berparak, kada keingatan, fanasiya, lupa, walam najid lahu azma. Kami tidak mendapat bagi Adam itu pelanggaran apa-apa, kada apa-apa, karena kada keingatan. Jam kita juga kada keingatan nih Bapak. Puasa umpamanya tak ada makan nasi siang, kada ingat, batal lah. Dosa kada, namun ingat makan wajib berampih itu kalau. Nah jadi namun kada keingatan kada berdosa. Nah itu hukum diangkat kada ingat karena apa pulang teh loba, karena kepingin teh supaya kekal dalam surga lo sampai makan buah itu. Kemudian sambungan ayat tadi, qul nahbitu minha jami'an. Kami kata ujarkan, turunlah kamu dari surga itu sekalian. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang akan kamu daripadaku petunjuk, maka barang siapa mengikut akan petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu berduka cita alama fatahum minad dunya, atas barang yang keluputan akan mereka itu daripada dunia. Kalau orang yang benar-benar mengikut petunjuk Tuhan, tidak akan mendapat ketakutan dan kada duka cita apa aja yang luput dari dunia ini. Biar susah ke apa kesemuanya itu, asal bujur-bujur mengikuti petunjuk Tuhan. Wa yuqalu fala khaufun 'alaihim idza dubihal mautu wa lahum yahzanun idza utbiqatin nar. Dan dikata orang lagi, tidak ada ketakutan atas mereka itu, orang mengikuti petunjuk Tuhan apabila disembelih maut. Maut disembelih macam diumpamakan macam kibas, lalu waktu itu disembelih kibas itu maut. Jadi khuludun bila maut, karena di surga ada nang neraka. Jadi khuludun bila maut, kekal tidak ada mati lagi, karena mati bisa disembelih. Jadi orang yang di surga tetap di surga, orang di neraka tetap di neraka, kada sing matian. Dan tiada mereka itu berduka cita apabila neraka itu ditutup. Wa zawalu khawf yatadammanu salamah min jami'il afat wa zawalu huzni yaqtadi wusul ila kulli ladzat wal muradat. Hilang ketakutan itu mengandung keselamatan daripada sekalian penyakit. Apa aja penyakit, karena hilang takut mengandung selamat daripada sekalian penyakit. Dan hilang duka cita itu menuntut sampai kepada sekalian kelezatan dan yang dikehendaki. Kalau kada hilang sudah sakit hati, napa aja bila sakit hati itu kada nyamannya. Kalau napa aja yang dimakan kada nyaman. Kalau orang yang sakit hati, hilang sakit hati itu menuntut sampai kepada sekalian kelezatan dan kala yang dikehendaki. Wa hadha yadullu ala anna al-mukallafa alladhi ata'a Allah ta'ala la yalhaqu khaufun fil qabri wa inda ba'si wa inda huduril mawqif wa inda tatajuril kutub wa inda nasbil mizan wa inda sirat. Dan ini ayat menunjukkan atas bahwasanya mukallaf, orang mukallaf yang taat kepada Allah Ta'ala, tidak menghubungi akan dia oleh ketakutan dalam kubur, ketakutan ketika bangun dari kubur, ketika hadir di padang mahsyar, dan ketika diterbangkan kitab surat An-Amal, dan ketika didirikan timbangan, waktu bertimbang tidak ada takut apa-apa, dan ketika bertiti di titian siratal mustaqim, asa benar-benar tadi timbang apa siratal mustaqim, tapi orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Tuhan tidak ada takut sama sekali, tidak ada berduka cita. A'lamallahu ta'ala Adam wa Hawwa wa dzurriyyatahuma annahu yabtalihim bit-tha'ah wa yajzihim al-jannah 'alaiha wa yu'aqibuhum bin-nar 'ala tarkiha. Memberitahu Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Adam dan Siti Hawa dan dzurriyyat keduanya bahwasanya Allah membalakan mereka itu dengan taat dan membalas mereka itu surga dan menyiksa Allah akan mereka itu dengan neraka atas meninggalkan taat tadi. Ini sudah diberi oleh
Tuhan, dihabarkan oleh Tuhan ujian itu. Nah, itu seperti firman Tuhan, walladzina kafaru, sambungan tadi, wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan mereka itu dengan ayat kami, mereka itulah ujar Tuhan penghuni neraka, ahli neraka. Mereka itu kekal di dalam neraka, tidak dikeluarkan dan tidak mati selama-lamanya di dalam neraka. Fayajibu alaina ma'syara bani Adam al-istislam wal khudu libtila'i rabbina lana war ridha bi kulli ma yaf'aluhu bina was sabru bi jami'i anwa'i salasah wa yasabru 'ala ta'ah was sabru 'anil ma'siyah was sabru 'ala masaib. Maka wajib atas kita sekalian anak cucu Adam menjunjung dan tunduk bagi ujian Tuhan kita dengan kita. Jadi ujian Tuhan lawan kita wajib menerima dan tunduk bagi ujian Tuhan kita dengan kita. Dan redha sekalian barang yang memperbuat Allah dengan kita. Apa juga yang diperbuat Tuhan lawan kita wajib menerima, redha, senang aja. Ya. Alhamdulillah ma qadait. Sesuai dengan doa. Bagi sampean kepujian atas apa juga yang sampean qadakan. Baik senang, baik susah panggilan senang tak redha pada panggilan susah garing dan sebagainya kita anaklah redha kita terima kewajiban lawan kita itu adalah ujian Tuhan. Dan sabar dengan sekalian bagainya yang tiga. Macam apa? Sabar atas mengerjakan taat dan sabar daripada menjauhi maksiat dan sabar atas segala bala musibah. Itu sabar menahan diri atas susah payahnya taklif Allah Ta'ala kepada kita. Kadang mudah kalau mengerjakan amal ibadat. Jam sembahyang berat, wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Sembahyang itu sungguhnya amat berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, aja suruh sembahyang mencok banyu bisa makan cok banyunya mendengar tapi apa anang pengoler ya kan. Nah, apa pulang puasa sangat berat lagi kalau puasa. Nah, itu anaklah itu perintah Tuhan. Nah, wajib kita sabar walaupun macam apa parut lapar dan sebagainya adalah perintah dari Tuhan, wajib sabar. Nah, itu sabar atas mengerjakan taat dan sabar pulang daripada menjauhi maksiat. Nah, sakit benar kan? Nang rami-rami tahan tak kerja kepingin aja, nang kejahatan cuma ini dilarang Tuhan karena jadi mengerjakan. Nah, dan yang ketiga yang paling berat lagi sabar atas bala musibah, garing ya susah ini tuh bala musibah itu yang sangat berat. Nah, jadi disuruh sabar. Ruya an Aliin karramallahu wajhah annahu qala as-sabru mina iman bimanzilatir rasi mina jasad. Fa idza faraqa ar-ra'su jasada fasada jasad wa idza faraqa as-sabru iman fasada iman. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Nabi bersabda, sabar itu dari keimanan itu menempati kepala dari badan. Sama non kepala. Dawak apabila memisahi kepala akan badan rusak, kalau badan rusak. Dan sabar apabila memisahi akan iman rusak iman. Biar uang beriman tapi kada sabar rusak iman. Serta pacul imannya. Apabila kada sabar. Nah, jadi sabar itu penting. Jadi sabar mengerjakan taat, sabar menjauhi maksiat, sabar atas bala musibah. Dengan apabila kada sabar, bala musibah, kesusahan sebagainya bisa terpacul iman. Nah, itu banyak yang terpacul iman, mau mengerjakan kejahatan, mau merampok, mau membunuh orang lantaran menuntut harta sedikit. Nah, itu kada sabar. Hukiya annahu kana fi zamani bani Israil akhawani mu'minun wa kafirun wa kana sayyadaini fil bahri. Dihikayatkan di zaman Bani Israil ada dua orang saudara. Ini berdua beringsana, seekong beriman dan seekong kafir. Dan keduanya ini menangkap iwak di laut. Ia perenggian, keduanya merengge juga gawian. Fakana kafiru yasjudu lis-sanam thumma yatrahu syabakatahu fil bahri fatamtali'u minas samak hatta yasqula alaihi ikhrajuha. Maka adalah si kafir tadi sujud bagi berhala. Ini orang kafir menyembah berhala, kemudian melontarkan akan renggenya itu di laut, maka penuh rengge itu berisi iwak sehingga berat mengeluarkannya. Ipak
kali pekolehan kieu. Wa kana mu'min yatrahu syabakatahu fayaqau fiha samakatun wahidah wa huwa hamidun lillah wa syakirun lahu sabirun liqada'ihi wa qadarihi. Dan adalah si mukmin itu melontarkan dua rengga mandak dua rengganya. Sekalinya jatuh di dalam rengga itu seikung iwak aja. Dan ia bersyukur memuji kepada Allah dan sabar bagi kepada Allah dan kadarnya. Ini memang qada Tuhan dan kadar Tuhan. Nah, aku pekolehan seikung aja bilang hari-hari dan itu hibah ujwa banyak bapakoleh, ulahkan pakaian macam-macam, pendeknya bini bapakaian banar. Nah, nang sikung tadi tetap cagar makan sikung bilang ngalih kalau sikung aja koleh. Fasaidat imra'atuhu yawman ala satihibatiha ala satihibatiha panadharat ila imra'ati akhi zawjiha kafir muzayyanatan bil khuliji wal khulaf fastaqala qalbuha wa waswasalah syaitan. Maka naik pada suatu hari istrinya ke satoh rumahnya, ada satoh. Lalu ia memandang kepada istri saudara lakinya nang kafir. Nah, melihat bini merweh kah ngarannya tak? Nah, merweh. Nang kafir berperhiasan, pakaian hibak ama sintan, nih. Beerkan bagi wang bah hibak minto aja rendet pakaian, dan pakaian kain-kain sutra, wah hibak bisi. Lalu hati berbembang dan dia uas-uasannya oleh syaitan. Nah, lalu berpenderan karena satoh ni para kaja betata rumah. Lalu ujar perempuan si kafir tadi, mereka kalau pakaian aku. Padahal kan naon laki kan kalau hendak berpakaian banyak pekolehan merenggen itu. Padahal kan naon laki kam ya'budu ilaha zauji hatta yasira laka mislamal. Hendaklah ia laki kanta menyembahkan Tuhan lakiku sehingga jadilah ia bagi engkau seumpama harta kami bapekoleh rengge baik terus dia je waktu banyak asa menyembah Tuhan lakiku aja nang ngunggutin nang berhala si patung itu. Nah, ini ujian. Nah, ujian macam itu. Kenapa? Nanti bapekoleh naon Tuhan menyembah nah non Tuhan kun Tuhan lakiku itu nah aja unggut-unggut tu aja banyak merengge pasang hibak. Nah, jual itu tukarakan ke emas kain berlian bah pendeknya bayarkan ke hibak macam-macam pakaian. Nah, macam itu kamu sugih cagarnya lawan menurut menyembah Tuhan lakiku. Lalu turun si perempuan itu ke bawah dan ia sakit hati usang hendak kenapa diwaswaskan syaitan hendak jawab pakaian cara orang pada khala alaiha zaujuhal mu'min fawajaraha mutaghayyiratal laun. Maka masuk atasnya lakinya yang mukmin teh laki datang bawa sekong de baju aja berakar pada rupiah pokoknya. Nah, didapatnya bininya ini berubah warna balain pina pusang muha pina merangut. Lalu nang laki bocah masa nuki apa hal kan jadi pina merangut pina rangut-rangutnya kenapa? Lalu ujar nang bini menjawab situ sini imma an tutalliqani wa imma an ta'buda ilaha akhika. Ini pilih dua aja yang ngomong. Ada kalanya engkau mentalak non aku atau ikam menyembah Tuhan saudara ikam ding sanak ikam. Itu aja dua macam hendak menyarak aku kah mau kah ikam menyembah Tuhan ding sanak ikam tu atau ikam menyarak aku kah. Itu aja pilih dua. Ujanan ini ummah. Lalu nang laki badi apa? Dua macam aja tawarannya pun ngalih. Ini sayang jawab kan menyembah Tuhan sekadar hendak. Nah, lalu ujar nang laki menjawab ya amatallah amata khafinallah atakfurina ba'da imaniki. Apa tidakkah engkau takut kepada Allah Ta'ala? Apakah engkau kafir sudah beriman? Ikam beriman nak berkafir kah? Ujar nang laki. Lalu ujar nang bini keras wala tuksir kalam alayya wala akunu uryanan wa ghairi bil khuliyyi wal khulal. Jangan banyak bicara lagi nang. Jangan banyak omong lagi kan ya. Kada aku nih aku betilanjang. Nang lain pada aku tuh pakaian amas intan hibak aku nih. Pakaian kain sutra apa-apa aku tang pina kain sundusin nang buruk nih aja nah. Nang buruk sundusin mah pakai lagi ini ya kan nang bagus-bagus aja orang makan berpakaian itu hibak amas intan aku. Nah, berpakaian yang ini juga ujarnya. Jadi jangan banyak omong lagi. Itu aja pilih dua hendak menyarakah hendak kafir kayak kamu tuh menyembah kepada Tuhan insyaallah. Nah, dilihat oleh laki pina nahap bandara jua sudah nih nang laki balama.
balamah bari mapa dipenderi oleh nang laki. Ujan nang laki non bini bocap la tajza'i wa fi ghadin insyaallah taala amdi ila dari fi'lah a'malu kulla yawmin bidirhamaini adfa'uhuma laka lituslihi bima sya'naki faradiyat bidzalik wa sakana ma biha. Ujan nang laki ikam jangan keluh kasah. Isuk insyaallah aku pergi mencari gawian kada merengge lagi. Aku akan bekerja bergaji tiap-tiap hari 2 dirham. Dan aku menyerahkan nang 2 dirham itu kepada engkau supaya engkau dapat memperbaiki hal engkau. Ikam kau minta tukarnya jumpa kolehan aku gajian 2 dirham aku julung terus naon di ikam. Pendeknya ya lagi kada aku kada menerima lagi biar kada berokok asal ikam aja. Nah 2 dirham julung. Maka nang bini mendengar itu lalu senang, redo, lalu hati dingin. Nah nang laki pintar. Kemudian nang laki sungsung ke pasar. Kadang borengge lagi ke pasar duduk mencari gawian. Mencari upahan. Upahnya napakah nang digawi kada ada kalau nang di Surabaya tak ada tukang kapur terdudukan pamanya nama gajin di anu telah di apa di jalan Sasak terdudukan peruntukan itu telah. Nah, itu sepasian yang lain ada sepasian ambil upah itu nak tukang kapur dudukan. Jadi ada nama upahnya kan ini duduk duduk empat sama-sama orang Jawa banyak anak tukang kapur kalah membawain apa itu sapunya itu nah duduk lu na ember sekalinya sarenan duduk ya tak ada nama upahnya kada nama upahnya kada pokoknya akhirnya pohon kamarian sudah lalu terus ke pantai laut ke tepi laut lalu ia beribadat kepada Allah sampai ke malam. Kada wani bulik sampai malam terus sumbahyang aja ronggang ruwat di pinggir laut. Kemudian malam hari ini sampai ke malam, rupanya tang malam kok sudah telat banget sudah bulik ke rumah. Lalu nang bini bocap pulang. Ikam datang di mana? Ujan nang bini, Pinasari. Lalu ujan laki menjawab kuntu indal malik wa qad wa'adani wa syaratani ala amali salasina yauman. Ujan nang laki aku bekerja nawan raja dan raja menjanjikan aku dan mensyaratkan akan aku bekerja 30 hari sebulan. 30 hari sebulan 30 hari politik juga nang lagi 30 hari sebulan yang begawe. Nah ujan nang bini berapa raja memberikan? Ujarnya menjawab pulang al malik karim wa khazainuhu mil'anatun ghaira annahu syaratani ala amali salasina yawman wa yu'tini ma uridu. Ujar nang laki raja itu murahan banget, khazanahnya itu penuh. Cuma raja mensyaratkan aku atas bekerja 30 hari sebulan. Bekerja 30 hari sebulan nih Bapak. Nah, dan ia memberikan akan aku apa yang aku kehendaki cagarnya. Jadi kamu sabar aja 30 hari begawe. Nah, lalu nang bini membenarkan dikira bini bujur. Maka nang laki esok hari terus berjalan kemana? Terus ke tepi laut dari beribadat kepada Allah. Datang serenan beribadat saja itu sampai 29 hari. Malam nang ke-30, nah nang bini sudah pindah lain juga sudah nih. Rupanya ada gawian nang bini apakah tadi rumah menjurek. Ada gawian orang perenggian hari kok baju jurayan kira-kira. Nah, jadi nang bini berucap sudah malam 30 ujan nang bini illam ta'tini fi ghadin bil qirafatalik. Jika engkau tidak mendatangkan besok hari dengan gajian itu nah ikam sarak aja. Kalau kadang bawa gajian besok nang bunyi 30 hari bukan kali 2 dirham berapa? Nah 60. Kalau kadang bawa upahan itu ikam isok sarak aja. Maka laki-laki itu keluar pulang sakit hati, duka cita. Perhatian di tengah jalan terdapat orang Yahudi. Dilihat orang Yahudi pindah sakit hati. Ikam mau bekerja aja Yahudi. Ujannya mau ya. Ujar Yahudi kalau ikam bekerja dan aku syaratnya ikam jangan makan. Aku kadang beri makan. Artinya gajian benar aja nih. Nah, ayo. Berapakah seharinya itu kada disebutakan lawan Yahudinya cuma pendeknya begawe aja cuma kada boleh makan. Artinya kada diberi makan. Minuman aja tah.
Maka lalu dibawanya puasa. Bagawi non orang Yahudi hari yang ke-30. Rupanya berapa gajihan cagar membari ini rupanya ceknya belum keluar karena alasan pulang tah. Nah, jadi ini bagawi naon Yahudi. Terus sarenan fa'auhallahu ila Jibril anij'al tis'atan wa tis'ina dinaron fi tabaqin min nurin wamdi biha ila zawjatil mu'min fa'ausilha ilaiha wa qul laha ana rasulul malik ilaiki. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril alaihissalam bahwa jadikanlah 99 dinar, bawa diceper daripada nur. Puja Tuhan, ambil itu 99 dirham, 99 dinar, buat diceper dari nur, dan pergilah kepada istri si mukmin tadi, sampaikan kepadanya, dan padahkan nawaninya. Maka Jibril mengambil 99 dinar, terus sampai ke rumah nang bini, ketok lawang, lalu sampai ke sana, masuk, lalu Jibril menghabarkan, ujar Jibril, nah, aku utusan raja kepada engkau. Dan raja berucap nawan dikam, kana zawjuki fi amalina fama tarakna hatta tarakana wa ma ila ma yahudin wa hadan naqsu bi sababi dzalik walau zada lazidna. Ujar Jibril, laki kami itu selama bekerja nawan kami, nawan raja, kami tidak meninggalkan sedikit juga pun, sehingga ia sendiri meninggalkan nawan kami ini, ia pergi bekerja nawan orang Yahudi. Dan ini kekurangan dengan sebab inya bekerja nawan Yahudi itu ini 99 pound, aturannya 100 pound. Lalu inya beralih sehari kayak orang Yahudi jadi kurang sebiji. Lamunnya terus-terusan bertambah, gawian non raja jo 4 kami tambah lagi, ujar Jibril. Menyuruh manusia, Jibril. Nah, maka lalu menerima bah pujur juha banget yang laki kuni bekerja nawan raja. Nah, pada himbong itu. Kemudian nang bini melihat dinar 99 pound bisi. Lalu dibawa ke pasar. Dihurupakan sedinar itu berapa? 1000 dirham. Sebiji dinar itu 1000 dirham. Kenapa? Karena di dinar itu bertulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Melawin sekalinya dinar melawin bertulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan kata kalau nah ini tulisannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah pada senang nang bini teh boto tukar macam-macam pendeknya. Hibak baca pakas dapur sudah pendeknya gula, kopi, baras, apa samin, kemudian pendeknya hibak sang lengkap baju bah pendeknya tuh kurang juga loh. Nah hebat lagi. Nah tatkala datang laki tadi ke tempatnya, lalu pina mesam, enang minum bah naik jauh-jauh sudah pina mesam, bah ketahuan pina berobah jam laki ini pina mesam. Lalu nang bini berucap, aina kunta, ikam datang di mana? Abahnya datang di mana? Wah pina manis lah, datang di mana? Nah, ujar nang laki menjawab, aku bekerja kepada Yahudi. Ujar nang bini, kenapa ikam meninggalkan berkhidmat non raja? Kenapa ikam gak ada begawi non raja lagi? Apa balik ke orangnya bagusnya kayak raja. Oh kenapa aja lagi? Lalu mahabarakan nang bini bahwasanya ini kiriman raja nah bahnya tina 99 pound. Nah ini sepaun aja aku lupakan lah 1000 dirham. Hati nah hibak di rumah sudah pakai kasna. Ya mana segala TV ada semuanya ada TV umpamanya telah tukarnya juga nya kehandakan dari bangannya pokoknya ya. Nah maka lalu senang nang bini nang laki bani mapa babaka hatta ghasya alaihi, maka nang laki menangis sampai pingsan lalu telah sembuh. Lalu berucap nawan bini, ujana laki nawan bini, khadam tuhu, aku berkhidmat nawan Tuhan, walam ulzim haqqa ubudiyatihi, aku tidak melazimi akan sebenar-benar beribadat kepada Allah. Tahukah ikam, aku tadi beribadat aja nawan Tuhan 29 hari aku beribadat terus-terusan sarenan. Tapi lantaran ikamnya berongseng-rongseng itu aku terpaksa balik kayak orang Yahudi tadi beribadat. Jadi aku ya kada semestinya nih kada melazimi benar-benar beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian nang laki terus-terusan beribadat kepada Allah Ta'ala sampai mati. Terus beribadat saja. Tapi modal pang banyak sudah kalau tadi hibak tenang bini senang juga sudah akhirnya mati. Nah syahid kita nih kalau kada sabar macam apa tak?
bisa terpacu keimanan kalebah. Jadi sabar, disuruh kita itu sabar atas bala musibah ini yang paling berat naon kita limbah datang kesusahan. Di situ ketahuan orang itu beriman benarkah atau tidak. Nah, ada nang kada sabar ya nang bisa merongkas rumah orang. Ya kalau telah tah malam bangun kayaknya bapak turun merongkas dapur orang. Turun kena pulang ayam orang ditangkapkan habisan ayam. Itu napa? Orang nang kada sabar. Kalau sabar, bujur-bujur insyaallah akan mendapat kelapangan. Nah, jadi sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وقنا لنا وقرابة لنا بجنا مهلك الإنسان وذكر رب وفقنا وفق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلال دائما وخلقنا ما نطعم وخلقنا كل شر ربنا وسنا كل شر وقل رب الرضا منك ويوم أن ربنا كل دون قبل أن تأتينا رسول من نغفر وسلم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من أقنع عنا والوفاء كتاب به لنا شيشك ولك المصطفى المسلمين سبق اللهم علينا من وجعلنا من سير في رضاك ولا تولنا ولينسى ولا تجعلنا من خلف أمرك وأصحاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله.